Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD, yang dengan penuh semangat dan tanpa mengenal lelah selalu membersamai saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan kali ini yaitu calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menyampaikan menu pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Dimulai dari pengantar, dilanjutkan oleh kegiatan praobservasi pada coaching, lalu observasi pada coaching, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi coaching. Kita mulai dari pengantar, di mana pada pengantar ini saya akan menyampaikan kompetensi inti dan alur percakapan yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching nanti. Ada 3 kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada saat melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Sedangkan percakapan ketika melaksanakan coaching, saya menggunakan alur TIRTA, di mana TIRTA merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Setelah selesai dengan menu yang pertama yaitu pengantar, maka kita akan langsung memasuki video pelaksanaan coaching. Kegiatan coaching yang saya lakukan dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada saat melakukan kegiatan praktek coaching untuk supervisi akademik, rekan saya Rizky Bagjagumilar menjadi coachee dan pengajar praktik yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD berperan sebagai pengamat. Kita mulai kegiatan coaching ini dengan kegiatan praobservasi, di mana pada kegiatan ini coach dan observer atau pengamat bertemu untuk merencanakan apa yang dilakukan pada saat observasi. Dimulai dari menentukan tujuan, kompetensi yang akan dikembangkan, rencana kegiatan, serta tanggung jawab yang nanti akan didiskusikan bersama coaching. Kita mulai kegiatan coaching ini dengan kegiatan pra-observasi, di mana pada kegiatan ini coach dan coachee bertemu untuk menentukan tujuan kompetensi yang akan dikembangkan, rencana kegiatan, serta tanggung jawab yang nanti akan didiskusikan bersama coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Pada kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya di SMA Negeri 4 Garut. Silakan perkenalkan. Ya, terima kasih kepada Pak Victor, calon guru penggerak angkatan 7. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya memberikan ke saya mengenai Observasi supervisi kelas. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Bagjagumilar. Saya 1 MGMP dengan Pak Victor di mata pelajaran matematika. Saya kebetulan mengajar di kelas 11 IPS. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi melalui kegiatan
kegiatan supervisi kelas. Alhamdulillah nih Pak Rizky, kita bisa bertemu hari ini karena pada pekan ini kita akan melakukan supervisi kelas. Maka pada hari ini kita akan melakukan terlebih dahulu apa yang dinamakan praobservasi. Alhamdulillah karena kita satu MGMP, banyak chemistry atau keterkaitan perasaan atau batin yang kita rasakan selama menjalankan profesi kita sebagai guru. Nah, Pak Rizky, ya sebetulnya saya ingin mengetahui ini pada kegiatan observasi ini, sebetulnya selama Pak Rizky menjalankan profesi sebagai guru, khususnya di kelas 11 ya, apakah terdapat permasalahan yang Pak Rizky alami selama mengajar dan mendidik matematika di kelas 11 ini? Terima kasih Pak Victor untuk pertanyaan permasalahan, tentunya sangat banyak ya. Sangat banyak permasalahan yang muncul di kelas, apalagi di kelas IPS. Berbeda dengan kelas MIPA. IPS itu sangat banyak karakteristik anak, mulai dari kenakalannya, mulai dari motivasi belajarnya, mulai dari sisi akademiknya pun. Paling saya garis bawahi dalam pembelajaran matematika di kelas IPS itu salah satu motivasi belajar peserta didik itu di kelas agak kurang, agak rendah. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam segi pemecahan masalah, khususnya dalam materi yang akan saya sampaikan itu dalam program linear. Ya, itu ada dua mungkin yang jadi titik berat permasalahan yang muncul di kelas saya waktu pembelajaran matematika. Jadi terdapat permasalahan dalam segi motivasi, Ya, betul. juga kemampuan pemecahan masalah, begitu ya Pak Rizky ya. Jadi saya ingin tahu juga sebetulnya tujuan Pak Rizky melakukan percakapan ini dengan saya, nanti di akhir percakapan apa yang diharapkan oleh Pak Rizky? Tentunya dengan ada observasi ini saya ingin meningkatkan gairah belajar. Yang pertama itu meningkatkan gairah belajar matematika peserta didik, agar setiap pembelajaran matematika itu si peserta didik itu aktif, menyenangkan, sehingga motivasi untuk belajarnya pun jadi bertambah. Kemudian untuk dalam segi akademiknya dan intinya dalam materi program linear ini, peserta didik itu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear. Tentunya dalam program linear ini banyak materi atau soal-soal bertipe soal cerita. Ya, gitu. Jadi si peserta didik itu mampu memecahkan mulai dari tamburinya, mulai dari apa yang alurnya dari mana ke mana, sampai menemukan titik jawaban yang betul. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali, tujuan kita hari ini berdiskusi itu, yang pertama di akhir diskusi Pak Iki menginginkan adanya peningkatan gairah belajar siswa, ya. Lalu keaktifan siswa, motivasi siswa, sehingga akan berakibat pada kemampuan pemecahan masalah siswa yang baik. Nah, kalau dilihat dari permasalahan awal tadi ya Pak Rizky ya, ternyata motivasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya di kelas 11 IPS itu Pak Iki menganggap masih kurang gitu. Kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya menurut versi Pak Iki kemampuan motivasi yang baik itu atau kemampuan pemecahan masalah siswa yang baik itu tergambar seperti apa? Salah satu contohnya mungkin untuk dari segi motivasi ya, dilihat bisa motivasi tinggi itu ya tadi yang disebutkan bahwa keaktifan gitu. Terus dalam sisi
diskusi, tidak hanya satu arah diskusinya, harus ada dua arah. Itu menunjukkan bahwa si peserta didik itu mempunyai motivasi yang tinggi tentunya. Gitu. Kemudian dalam segi kemampuan pemecahan masalah, ya salah satu indikator bagaimana peserta didik itu mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang tinggi itu atau yang baik itu, ya mungkin setiap persoalan yang diberikan oleh kita sebagai guru, ya si peserta didik itu bisa menyelesaikannya gitu. Penyelesaian. Oke. Nah, kalau demikian, untuk meningkatkan motivasi kemampuan pemecahan masalah, kira-kira Pak Rizky punya strategi khusus tidak untuk meningkatkan? Tentunya pasti ada. Ya. Strateginya mungkin kita lihat kenapa sih motivasi peserta didik itu jadi kurang. Mungkin salah satunya dari saya juga. Oh iya. Mungkin salah satunya dari saya juga. Yang padir gitu ya. Iya betul. Evaluasi diri saya dalam segi mengajar. Salah satunya mungkin dalam penerapan model pembelajaran, penerapan dalam media pembelajaran gitu. Dan kemungkinan untuk meningkatkan motivasi saya mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis online. Semoga dengan media pembelajaran yang berbasis online ini, ya, peserta didik itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Salah satu contohnya yang akan saya terapkan yaitu adanya kuis di awal dengan media online Google Home. Iya, gitu. Kemudian dalam pengisian LK ada yang namanya ELK. ELK. Kemudian agar dalam segi kemampuan pemecahannya masalahnya menjadi tinggi atau baik, mungkin saya akan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, ya, karena mungkin akan sesuai dengan materi yang saya sampaikan dalam program ini. Iya, betul, iya. Sangat berkaitan lah. Jadi dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika tertentu dengan PBL. Salah satu kelebihan PBL itu kalau saya sudah baca itu pusatnya itu ke peserta didik, berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Tidak hanya guru yang menjelaskan. Dengan PBL ini peserta didik yang mencar, peserta didik berdiskusi dengan temannya, menyelesaikan masalah matematika. Dan ternyata banyak strategi yang dimiliki oleh Pak Iki untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah. Tentunya strategi ini berasal tadi Pak Rizky sampaikan dari evaluasi diri Pak Rizky. Yang pertama tadi menggunakan media online juga diperkaya dengan media online, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, apalagi nanti dalam penyampaian program linier memang tepat sekali menggunakan problem based learning ditambahkan dengan kuis-kuis online dan ILK begitu. Mantap, itu strateginya sudah banyak. Saya yakin ini akan mampu meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kita lihat saja nanti di Siap. Nah, kapan nih kita akan menerapkan strategi-strategi ini? Kebetulan saya membawa kelas sampelnya itu di kelas 11 IPS 5 dan jadwalnya itu 11 IPS 5 itu di hari Kamis. Di tanggal berarti sekarang tanggal 11 tanggal 18. Iya, 18 Mei ya. Iya. Kita tanggal 18 Mei akan bertemu di kelas Pak Iki dalam materi program linier ya. Jadi nanti strategi-strategi ini akan coba diterapkan ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya untuk kegiatan presentasi ini. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan, pikiran yang disumbangkan menjadi amal ibadah bagi para bapak dan ibu. Sekian
kegiatan praobservasi dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan praobservasi, maka coach dan coachee melakukan kegiatan observasi. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran, apakah sudah berdoa? Maka KM pimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk absensi hari ini siapa yang tidak hadir sekretaris? Muhammad Fadil. Sebentar, Muhammad Fadil. Muhammad Fadil apa? Sakit. Muhammad Fadil sakit. Kemudian siapa? Muhammad Rizki. Muhammad Rizki kenapa? Opak. Muhammad Rizki. Dari 5 orang yang tidak hadir. Ya, terima kasih sekretaris. Kemudian kalian apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Bapak ingatkan kembali bahwa pelajaran matematika itu akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari ataupun di pelajaran yang lain. Artinya kalian harus bersemangat dalam belajar matematika. Siap untuk bersemangat? Pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang nilai optimum. Nah, Bapak akan kembali lagi flashback ke pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya itu ada program ini. Coba sebutkan Agit, apa itu program linear? Program linear merupakan bagian dari matematika. Terima kasih Agit. Boleh tepuk tangan untuk Agit. Pak Ali, boleh tepuk tangan untuk Agit. Yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel. Terima kasih Satria, boleh tepuk tangan. Yang kedua, dan yang ketiga, coba beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini tes terlebih dahulu. Terima kasih Arti, ya. Tes ini hanya digunakan untuk mengecek kemampuan awal kalian saja, tidak berpengaruh terhadap nilai. Waktu mengerjakannya 1 menit lagi. Beres tidak beres mana? Hanya untuk mengecek kemampuan awal kalian saja. Silakan waktunya habis. Klik submit. Kita lanjutkan. Perhatikan semuanya ke depan. Untuk pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan kepada kalian. Yang pertama yaitu kalian dapat menganalisis nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan pendekatan uji titik sudut dengan tepat. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual, masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah optimasi program linear 2 variabel dengan menggunakan uji titik sudut dengan tepat. Tahapannya yang pertama kalian akan mencermati permasalahan yang disediakan oleh Bapak. Yang kedua yaitu duduk berkelompok, ya. Kemudian yang ketiga melakukan penyelidikan. Keempat yaitu mengembangkan hasil. Yang kelima adalah presentasi. Nanti Bapak sebelum ke masalah yang ada Bapak akan memberikan video
Ya, silakan. Tadi berdiri. Dari video dapat kita ketahui bahwa 500 meter itu sebagai luas area parkir. Ya, terima kasih untuk kami beri tepuk tangan. Jadi nilai optimum ini akan berguna untuk kehidupan kalian nanti di sehari-hari. Mari kita cermati dulu permasalahan di depan. Satu orang boleh membacakan. Silakan, Bapak. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Berapa pendapatan maksimum yang diterima pengelola parkir tersebut dalam 1 jam? Ini permasalahan yang ada ini akan kalian selesaikan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing yang pertemuan sebelumnya sudah disediakan kelompoknya secara heterogen. Ya, silakan sekarang berkumpul per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Pilih kirim email, kemudian masukkan kelompoknya, kemudian kelas, kemudian sekolah SMA-nya, dan yang terakhir kirimkan ke email ini. Nanti bakal backup ke yang ada di depan. Untuk teknis presentasi, latihan teknis presentasi, pilih salah satu orang untuk menjadi operator, ya. Kemudian satu orang untuk menjelaskan, atau boleh lebih dari satu juga, silakan, agar semuanya aktif untuk presentasi. Penampilan presentasi, silakan. Siapa dulu yang mau presentasi depan? Silakan kelompok 4, nomor 4. Ya, silakan kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Nugraha dari kelompok 4 X, Y, X, X, Y. Uji nilai optimum dari masing-masing titik pojok terhadap fungsi objektif F, F dalam kurung X. Nilai optimumnya 176.000 dan nilai maksimumnya 260.000. Itu presentasi dari kelompok 4. Silakan, ada yang mau menanggapi dari teman kelompok yang lain. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi dari presentasi yang kalian. Di situ ada tanda merah. Terima kasih untuk Erlin dari kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan. Saya dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Baik, assalamualaikum
10.000. Jadi kalau yang bisa menyimpulkan apa itu nilai optimum? Coba yang pertama mungkin Nilai optimum itu yaitu untuk meminimumkan pengeluaran dan untuk memaksimumkan atau memaksimalkan pendapatan. ya, terima kasih untuk kalian dari tepukan. Atau minimum dari suatu program linear, di mana nilai yang dicari oleh nilai optimum itu disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran. Tidak Jen dan Erling itu pun sama ya, bahwa nilai optimum itu di mana kita harus dapat meminimumkan. Yang pertama itu untuk meminimumkan ada langkah-langkahnya tadi. Langkah yang pertama itu adalah dengan cara membuat model dulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat grafik. Selanjutnya Bapak sudah memberikan post-test di grup. Silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Waktunya 2 menit lagi untuk pengerjaan proses. Silakan, waktunya sudah habis. Klik kiri. Bapak beri waktu 3, 2, 1. Apakah sudah mengirimkan? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya kalian lagi di WA grup ya, ada refleksi. Silakan isi refleksinya. Ada 4 pertanyaan. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Silakan isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran pertemuan kali ini. Silakan isi. Bapak beri waktu 1 menit untuk mengisinya. Apakah sudah diisi semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup ya. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai optimum juga, tapi dengan cara uji titik selidik atau garis selidik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Mohon dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Bapak tutup untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan observasi, maka kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Pada tahapan ini, coach dan coachee didampingi oleh pengajar praktik sebagai pengamat melakukan refleksi terhadap kegiatan coaching yang telah dilaksanakan dengan tujuan agar terdapat peningkatan kualitas pada pertemuan-pertemuan pembelajaran selanjutnya dan pertemuan-pertemuan coaching selanjutnya. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi ya, Rizky ya. Banyak hal luar biasa yang saya dapatkan pada kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi bersama Pak Rizky. Pak Rizky sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang sesuai dengan rencana pembelajaran Pak Rizky. Dimulai dengan pembukaan dengan baik, diawali dengan salam, lalu tak lupa Pak Rizky berdoa juga sebelumnya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kemarin kan pra-nya sudah, lalu saya bersama Pak Rizky juga sudah melakukan observasi pada hari Jumat itu. Maka hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang merupakan kegiatan refleksi dari rangkaian supervisi. Seperti saya tadi sampaikan,
bahwa pada kegiatan observasi itu Pak Rizky memang sudah melaksanakan apa yang Pak Rizky sampaikan pada saat praobservasi. Dimulai dari seperti tadi membuka dengan rangkaian kegiatannya pun menggunakan problem based learning ya waktu itu memang sudah tampak sesuai dengan strategi yang Pak Rizky sampaikan pada saat praobservasi. Lalu yang menarik lagi, Pak Rizky menggunakan ILK begitu ya, jadi lembar kerja elektronik pada saat anak-anak mengerjakan tugas. Lalu ada juga saya melihat memang ada media pembelajaran yang menyuguhkan di sana ada kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan program linear gitu yang luar biasa pada pembelajaran Pak Rizky juga saya lihat melibatkan seluruh murid pada saat kegiatan begitu. Namun saya ingin tahu nih Pak Rizky, kalau saya punya skala 1 sampai 100, kira-kira Pak Rizky menilai atau evaluasi diri Pak Rizky, nilainya itu kalau 1 sampai 100 pada pembelajaran tersebut, Pak Rizky menilai diri Pak Rizky pada nilai berapa? Tentunya Pak Victor, untuk proses pembelajaran yang diinginkan oleh saya sendiri Ya. karena sudah membuat rencana pembelajaran dari mulai media sampai tugas-tugas yang akan sampai kepada peserta didik, tentunya saya berharap 100%. Oke, harapan 100%. Ya, harapannya 100%. Tapi pada faktanya kegiatan pada saat pembelajaran pada saat hari Jumat tanggal 26 Mei itu saya nilai itu di kisaran 80%. 80%. Kisaran 80% untuk ketercapaian pembelajaran. 80%. Kalau boleh saya tahu ini berarti ada selisih 20% ya, dari 100% dari 80% ke 100%. Yang 20%-nya itu kalau boleh saya tahu apa? Ya. Mungkin karena beranjak dari permasalahan yang awalnya itu dari motivasi dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Di situ saya lihat untuk motivasi peserta didik di dalam kelas tidak semua, walaupun sudah mayoritas mungkin di skala 70% untuk peserta didik motivasinya, itu dilihat dari ada sebagian, tidak semuanya, tapi lebih dari 50%. Sebagian peserta didik yang mungkin pada saat mengerjakan dalam segi kerja kelompok, peserta didik itu ada yang sendiri gitu, tidak bergabung gitu, mengandalkan temannya yang sudah bisa. Kemudian dalam segi presentasi, itu pun sama, hanya mengandalkan beberapa orang yang sudah bisa. Jadi satu orang itu bisa dijadikan sebagai salah satu ketidakpuasan saya pada saat pembelajaran gitu. Iya. Ada lagi Rizky? Sudah cukup seperti itu. Jadi keterlibatan dari peserta didik itu kurang maksimal dalam pembelajaran. Jadi Pak Rizky mengidentifikasi bahwa masih ada peserta didik yang tidak terlibat aktif begitu. Betul. Kira-kira Pak Rizky punya rencana tidak untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi siswa dalam pembelajaran Pak Rizky? Ya, tentunya pasti ada, Pak. Terlepas dari kemarin sudah mengaplikasikan media pembelajaran, kemudian juga ada ELKPD, yang menurut saya itu bisa menaikkan motivasi peserta didik untuk belajar. Sepertinya untuk rencana tindak lanjut agar terjadi semua terlibat peserta didik, tidak hanya satu orang, mungkin saya akan bisa memanage kelas dengan baik
mulai dari medianya disempurnakan lagi, kemudian keaktifan peserta didik itu dikontrol oleh saya, kemudian juga mungkin bisa jadi juga saya menyelipkan sebuah metode, ya. Ada metode tambahan mungkin supaya pembelajaran di kelas itu lebih santai juga. Mungkin saya akan memasukkan di situ metode ice breaking. Mantap. Iya, ada metode ice breaking yang bisa mencairkan yang tadinya si peserta didik itu terlalu tertekan oleh pembelajaran. Mungkin saya akan selipkan ice breaking di sela-sela, mungkin ada 1 atau 2 waktu lah dalam pembelajaran itu. Iya. Jadi Pak Rizky akan mencoba memberikan ice breaking begitu ya. Oh. Terlepas dari manajemen kelas. Manajemen juga Ya. ditingkatkan, lalu media juga diperkaya barangkali. Menyempurnakan lagi. Ternyata Pak Rizky memang selalu menginginkan kualitas pembelajaran yang berkualitas. Kalau boleh saya tahu, motivasi Pak Rizky untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sebetulnya? Untuk motivasi saya untuk meningkatkan pembelajaran itu sebagai tanggung jawab saya. Karena tanggung jawab saya sebagai pendidik, artinya kita harus senantiasa terus belajar seperti Pak Victor dalam guru penggerak, terus belajar agar dalam setiap pembelajaran itu peserta didik bisa nyaman, bisa aktif, yang tadi motivasi jadi meningkat gitu. Bagus sekali, alhamdulillah kita sudah selesai Pak Rizky melakukan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Rizky Sama-sama Pak Victor. atas waktu, tenaga, serta pikiran yang Pak Rizky sumbangkan. Mudah-mudahan segala yang Pak Rizky berikan menjadi amal ibadah yang bermanfaat. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak Victor. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatian yang para bapak dan ibu berikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.